Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Tak terasa rambut kita sudah mulai memutih, tulang kita sudah mulai rapuh, kulit-kulit kita sudah mulai keriput. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian lama kita hidup di dunia ini, apa yang kita kerjakan selama ini? Marilah kita tanyakan kepada diri kita, siapa yang menjadi panutan kita selama ini? Siapa yang kita tiru dalam kehidupan kita? Fikir kita ini tiru-tiru siapa? Hati kita ini condong kepada siapa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah seharusnya sesuatu yang harus kita fikirkan, sesuatu yang harus kita renungkan. Terkadangan karena kita ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan istri kita, sampai kita ini sudah mau meninggal dunia, hati kita ini belum jelas siapa yang dicintainya. Amalan-amalan kita ini masih sesuai dengan selera kita, belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seorang manusia adalah kehidupan yang singkat saja. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang kafir. Wa yauma taqumus saa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Ketika hari akhir telah ditegakkan oleh Allah, orang-orang telah dibangkitkan oleh Allah, orang-orang yang ahli maksiat dibangkitkan oleh Allah, maka mereka bersumpah di hadapan Allah, ma labithu ghaira sa'ah, kami ini di dunia hanya sesaat saja. Umur yang perasaannya begitu panjang, umur yang perasaannya begitu lama, terkadangan sampai kita bosan hidup di dunia. Ternyata dibandingkan akhirat, ma labithu ghaira sa'ah, ternyata betul-betul begitu sebentar, hanya sesaat saja. Tetapi hadirin yang mulia, waktu yang sesaat ini menentukan nasib kita di akhirat sana. Bila dalam kehidupan kita panutan kita jelas, amalan kita jelas,
hati kita jelas, hati kita lurus, hati kita selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita. Ketika seorang manusia yang hatinya lurus, fikirnya lurus, amalannya lurus meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang itu kalau tandanya hidupnya lurus, fikirnya lurus, amalannya lurus, di dunia itu nggak pernah kenal namanya galau, Pak. Tenang terus hidupnya. Dia menghadapi masalah-masalah tenang saja. Karena amalannya telah lurus, tauhidnya telah lurus, hatinya telah lurus, yang dicintainya telah lurus. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapatkan cobaan-cobaan, ketika dia mendapatkan ujian-ujian, maka fikirnya hanya satu, Allah memberi ujian ini kan mau naikkan derajat saya. Kenapa saya ini harus pusing? Kenapa saya ini harus susah? Kenapa saya harus sedih? Ini berpahala kok susah? Hadirin yang mulia, tidak ada seorang pun yang dia ini berpanas-panas menyangkul di sawah kemudian dia mengeluh kepanasan. Tidak ada. Orang yang mengeluh biasanya malah orang yang gak dapat pekerjaan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dia ini merasa dengan menyangkul akan mendapatkan harta. Begitu juga orang itu kalau amalannya lurus, imannya lurus, yang dicintainya benar, maka hadirin yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya menjadi jiwa yang tenang, menghadapi apa saja tidak bingung. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhu, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, para sahabat radhiyallahu anhum didatangi oleh orang-orang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang telah berkumpul semua, suku-suku Arab telah berkumpul semua, mereka menyatukan kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Maka takutlah kalian, bahaya besar akan menghampiri Madinah, bahaya besar akan menghampiri orang-orang Islam. Apa jawaban para sahabat? Waqalu hasbunallah, cukup Gusti Allah. Untuk apa kita bingung? Untuk apa kita takut? Itu makhluk-makhluk yang digerakkan oleh Allah. Itu adalah boneka-bonekanya Allah. Kalau Allah ingin menghentikan, semua berhenti seketika. La ilaha illallah. Jadi orang itu kalau sudah lurus cintanya, lurus imannya, lurus amalnya, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hambaku, masuklah kamu dalam surgamu. Semoga termasuk kita semua hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tuh kalau idolanya benar, idolanya tepat, imannya tepat, maka di akhirat indah. Bahkan sebelum dia meninggal dunia, kematiannya sudah dijemput oleh para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia hendak meninggal dunia, malaikat-malaikat datang kepada dia.
Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, Allah takhafu, sudah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kamu nanti nasibnya bagaimana, dikubur bagaimana, di mahsyar bagaimana, semua sudah diselesaikan oleh Allah. Nggak usah takut. Wala tahzanu, dan nggak usah sedih. Madrasahmu bagaimana, pondokmu bagaimana, anakmu bagaimana, istrimu bagaimana, bisnismu bagaimana, nggak usah sedih. Semua sudah dicukupi oleh Allah. Allah telah menyiapkan pengganti-pengganti yang meneruskan perjuanganmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan orang-orang yang mengurus anak istrimu, mengurus madrasahmu. Semua sudah diselesaikan oleh Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sekarang acaramu adalah bergembiralah, karena surga telah disiapkan untuk kalian. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang itu kalau di dunia hidupnya tidak jelas. Hidup yang singkat ini digunakan untuk menuruti hawa nafsunya, digunakan untuk mengikuti apa maunya. Dia tidak pernah taat kepada Allah, dia tidak pernah cinta kepada Rasulullah, dia tidak pernah ikut jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya apa, hadirin yang mulia? Apakah dia puas? Apakah dia gembira? Apakah dia senang? Tidak. Aisyatan dongka. Allah subhanahu wa ta'ala justru akan menjadikan hidupnya sebagai hidup yang penuh dengan kesempitan. Allah akan sempitkan hatinya, bukan sempitkan rezekinya, sempitkan hatinya. Ketika seorang manusia sudah disempitkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia ini laksana seperti orang yang sakit gigi. Orang sakit gigi itu lihat sate tidak terasa enak, lihat orang ngobrol rasanya pengen mukulin semua, naik mobil malah goyang-goyang, giginya sakit semua, tidur tidak enak, bangun lebih tidak enak. Begitu juga hadirin yang mulia, jangan kita tertipu dengan orang-orang ahli dunia yang hidupnya bermewah-mewah, kendaraannya mahal-mahal, tidurnya di hotel, di kasur yang empuk. Jangan tertipu hadirin yang mulia, karena hati mereka Allah telah sempitkan melebihi kita. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah disempitkan hatinya oleh Allah, maka dia mendapatkan mobil, dia inginnya pesawat. Dia mendapatkan pesawat, dia ingin terbang ke angkasa. Nanti sudah terbang ke angkasa, dia ingin menyelam ke lautan. Sudah nyelam ke lautan, ingin ngebor tanah lagi. Masya Allah, tidak akan pernah ada habisnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan hawa nafsu seorang manusia itu seperti laksana hewan. Dan makanannya hawa nafsu ini adalah kalau dituruti. Hawa nafsu itu kalau dituruti, satu kali dituruti, maka seperti yang kasih makan hewan. Tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar. Ketika kita ngerawat sapi yang masih kecil, maka sapi itu dipegang dengan leher kita, sudah nurut. Tapi kalau sapi sudah besar, ditali pun kadang-kadang orang masih nyeret. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir, ketika mereka menuruti hawa nafsu mereka, semakin dituruti, semakin minta tambah banyak. Maka orang-orang yang menuruti hawa nafsunya tidak akan pernah bergembira di dunia. Selalu merasa kurang, selalu merasa sempit, selalu merasa tidak puas. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan habiskan hidupnya untuk mencari dunia. Dia akan kumpulkan hartanya, kumpulkan hartanya, kumpulkan hartanya. Ketika harta sudah mengumpul semua, tiba-tiba malaikat Israil datang. Maka Imam Ghazali dalam kitab Dzikrul Maut, beliau mengatakan, orang yang meninggal dunia, kalau dia cinta dunia, maka dia akan mendapatkan dua kesakitan. Kesakitan yang pertama adalah sakitnya sakaratul maut. Innalil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, betul-betul sakit. Apalagi hadirin yang mulia, dia dicabut nyawanya seperti seorang penjahat yang dikejar-kejar, kemudian tertangkap dan disiksa oleh seorang polisi.
maka malaikat itu mencabut dengan cabutan yang betul-betul tidak ada halusnya sama sekali. Tidak ada halus-halusan, tidak ada rasa kasihan, dicabut dengan sesakit-sakitnya. Ditambah lagi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sakit karena harus berpisah dengan dunia. Orang itu kalau berpisah dengan dunia dalam keadaan benci dengan dunia, maka kematian rahatan lahu, kematian akan sebagai istirahat bagi dia. Alhamdulillah, saya sekarang sudah mati, gak disuruh istri kerja lagi. Ini kalau orang iman itu seperti itu. Tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, panutannya tidak jelas, maka mati itu mengingat hartanya. Mobil saya, uang saya, rumah saya. Mau rumah, mau uang, tidak ada sepeser pun yang dibawa ke kuburan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi dia itu sampai akhirat. Nanti sampai akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam nerakanya. Di mana neraka itu diriwayatkan dalam satu hadis, ada seorang dijatuhkan ke neraka. Hari ini dijatuhkan, 70 tahun kemudian baru sampai dasarnya. Ya, tunting 70 tahun. Ada yang berani coba? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun fi ahmasi qadamaihi jamratan yaghli biha dimaghuh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seringan-ringannya azabnya ahli neraka adalah seorang yang diletakkan di kakinya bara api. Bara api diletakkan di kakinya, maka mendidih otaknya seketika. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak itu saja, orang-orang yang kafir disiksa oleh Allah di neraka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, di tengah-tengah puncaknya siksaan, tiba-tiba Allah buka hijab antara ahli neraka dengan ahli surga. Orang-orang ahli neraka di tengah kesakitannya, matanya menatap orang-orang ahli surga sedang bersama istri-istrinya. Dia duduk bersama, minum-minum di situ, guyon-guyon di situ, cerita mengenai kehidupan dunia dulu, bagaimana mujahadahnya sholat tahajud, bagaimana mujahadahnya nahan ngantuk ketika bayan, bagaimana mujahadahnya berdiri ketika ditaskil. Masya Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tengah-tengah enak-enakan dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya di surga, Allah tampakkan keadaan itu di mata orang-orang ahli neraka. Hadirin yang mulia, orang tuh kalau lapar gitu aja, nggak lihat makanan itu nggak menderita tapi nggak terlalu. Tapi kalau sudah kelaparan, kemudian dia ini melihat orang makan dan nggak dikasih, bagaimana rasanya? Maka orang-orang kafir dia berteriak, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Maka orang-orang ahli neraka itu teriak-teriak, wahai ahli surga, kami mohon annafidu alaina minal ma, berikan air dikit aja kepada kami. Au mimma razaqakumullah, sisa-sisa nasi atau sisa-sisa apa, yang penting tuh ngisi perut kami. Kelaparan betul kami ini, menderita betul, kehausan, kepanasan. Apa jawabnya ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai orang-orang ahli neraka, sesungguhnya Allah mengharamkan makanan-makanan ini untuk orang-orang yang kafir. Berarti kita ini memikirkan panutan kita siapa itu penting atau tidak? Penting. Karena hidup ini singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita ini. Kita jangan tertipu dengan wajahnya orang-orang telah lanjut usia,
Itu Pak ada orang yang umurnya 70 tahun. Itu Pak ada orang umurnya 100 tahun. Itu kan dia, bukan kita. Lihatlah di kuburan. Kalau kita lihat di kuburan, maka kita akan menemukan kuburan itu panjangnya tidak sama. Ada yang kuburan panjang, ada yang kuburan pendek. Ternyata yang pendek itu isinya adalah bayi-bayi yang umurnya lebih pendek daripada kita. Mereka belum sempat merasakan nikmatnya dunia. Mereka belum sempat terkotori hatinya dengan keburukan-keburukan dunia. Allah telah mencabut nyawanya. Lah kita ini, keburukan dunia sudah kita rasakan, kenikmatan dunia sudah kita cari walaupun belum kesampaian, akhiratnya malah belum disiapkan. Masya Allah. Maka bagaimana kita ini fikir perkara ini? Insya Allah. Nah, panutan yang benar itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku ini, mereka ini seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapa saja. Mau sahabat yang model apa saja. Kalau kita ikut mereka, kalau kita mengikuti jejak mereka, ihtadaitum, maka kalian pasti akan dapat petunjuk, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini hidup sekali ini sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah. Kalau ingin selamat, kalau ingin masuk surga, kalau ingin hidupnya tenang, hidupnya bahagia, ikut sahabat. Insyaallah dimulai. Jadi contohnya manusia yang hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu diterangi dengan ketentraman, diterangi dengan cahaya iman, hidupnya enak, matinya indah, dan mereka adalah kumpulan semua manusia adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kita ini kalau pengen enak, nggak usah cari contoh yang aneh-aneh, ikut sahabat saja. Insyaallah dimulai. Orang itu ikut yang jelas-jelas saja. Oh ini Pak, ada penelitian terbaru. Orang tuh kalau pengen bahagia, maka dia harus pintar ngatur uangnya. Bagaimana pemasukannya jangan dihabiskan seketika, harus rajin menabung, harus ini dan harus itu. Hadirin yang mulia, sahabat seperti itu apa tidak? Agar tidak, ya nggak usah ditiru. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin mulia, ini ada lagi penelitian. Seorang manusia ini jangan terlalu banyak kerja. Dia harus ada refreshingnya. Dia harus pergi ke tempat-tempat wisata. Supaya apa? Supaya tidak stres otaknya. Hadirin yang mulia, sahabat seperti itu? Kalau tidak, nggak usah ditiru. Insyaallah hadirin mulia. Kalau kita ingin selamat, ikut yang sudah jelas selamatnya. Ikut orang-orang yang sudah disestempel oleh Allah sebagai manusia-manusia yang sudah pasti diridhai oleh Allah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang sudah disestempel oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan mereka semua masuk surga. Dan tidak itu saja, walladzina taba'uhum bi ihsan, Allah telah memberi garansi, Allah telah memberi jaminan, siapa saja yang meniru jejaknya sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an juga, Allah pasti akan meridhoi dia dan dia akan ridho kepada Allah. Semoga termasuk kita. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup sekali ikut sahabat. Insyaallah. Lah sahabat itu loh kok bisa diridhoi oleh Allah, itu kuncinya apa? Sahabat itu kok dicintai oleh Allah, itu kuncinya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai para sahabat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifatnya sahabat. Yang mana sifat-sifat itu dicintai oleh Allah. Kalau sifat itu dicintai oleh Allah, maka siapa saja yang memiliki sifat itu juga akan dicintai oleh Allah. Semoga kita ditolong oleh Allah memiliki sifat itu juga. Apa sifatnya mereka? Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dalam ayat ini Allah bercerita mengenai kehebatannya para sahabat. Apa kehebatan para sahabat? Yang pertama kali walladzina ma'ah. Para sahabat ini bukan hanya orang yang ikut baginda Nabi. Bukan hanya ikut Nabi, tapi mereka ini adalah orang yang selalu menyertai baginda Nabi. Maka Allah tidak mengatakan walladzina taba'un nabi, tapi walladzina ma'ah. Mereka ini bukan hanya ikut Nabi, tapi mereka selalu menyertai Nabi dalam segala keadaan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapar, mereka pun ikut lapar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, mereka pun ikut berjuang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, mereka pun ikut sedih. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu urusan ibadah pun selalu ikut Nabi. Bahkan dilarang pun masih ngejos juga. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau ini puasa wisol. Puasa wisol ini adalah puasa yang enggak buka dan enggak sahur. Jadi mujahadahnya lebih berat. Kalau kita ini kan buka, sahur itu pun masih masih suka ngeluh, bikin status kalau siang itu kecoak seperti kurma. Lihat kan ibu seperti roti bolu, masya Allah, puasa sebentar aja ngeluh. Jauh sekali kita dengan para sahabat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya nyambung, tidak buka. Para sahabat radhiyallahu anhu melihat itu, baginda Nabi enggak buka, wah saya ikut juga. Kalau kita bagaimana? Ini bagaimana ya caranya izin biar boleh buka? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menasihati para sahabat, "Lastu kamitslikum." Saya ini tidak seperti kalian, kekuatan saya itu berbeda. Innama at'amani rabbi. Innama yut'imuna rabbi wa yusqini. Saya ini tafsirnya banyak. Di antaranya saya ini diberi kekuatan oleh Allah, yang mana kekuatan saya ini seperti orang tidak puasa. Walaupun saya lapar, walaupun saya tidak makan, tidak minum, saya ini seperti orang makan minum, gak terasa. Nah kamu tuh gak kuat, kata baginda Nabi. Walaupun seperti itu, para sahabat gak mau, pokoknya ikut Nabi, kuat-kuat nih. Akhirnya berapa hari kemudian datanglah Idul Fitri. Maka Nabi mengatakan, kalau Ramadannya masih panjangkan ben kapok kabeh. Inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah manusia-manusia yang enggak mau ketinggalan baginda Nabi. Manusia-manusia yang enggak mau ketinggalan amalannya Nabi. Pokoknya Nabi amal apa? Ikut. Nabi amal apa? Ikut. Nabi susah, ikut susah. Nabi sedih, ikut sedih. Nabi lapar, ikut lapar. Insyaallah ya. Maka kita ini juga usaha seperti itu. Kita jangan ikut Nabi urusan jubahnya saja. Kita bagaimana ikut akhlaknya baginda Nabi juga. Insyaallah ya. Kita ikut zikirnya baginda Nabi. Kita ikut kasih sayangnya baginda Nabi. Kita ikut fikirnya baginda Nabi. Kalau orang itu sudah mati-matian mengikuti baginda Nabi, insyaallah nanti di akhirat dikumpulkan dengan baginda Nabi. Semoga termasuk kita semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua, ruhama ubainah. Para sahabat radhiyallahu anhum ini kehebatan mereka
yang dipuji oleh Allah sebelum sholat mereka, sebelum puasa mereka, sebelum dakwah mereka. Yang dipuji apa? Ruhama'u bainahum. Sahabat ini adalah orang-orang yang saling kasih sayang di antara mereka. Jadi sebelum Allah cerita sholat mereka, sebelum Allah cerita dakwah mereka, sebelum Allah cerita ibadah mereka, yang pertama kali diceritakan oleh Allah adalah akhlak mereka. Mereka ini adalah orang yang sangat-sangat sayang kepada saudaranya. Sehingga saking sayangnya mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela mengalah, mereka rela kelaparan, mereka rela mati demi teman mereka. Sebagaimana sering yang kita baca dalam Fadilah Amal, bagaimana suatu ketika ada seorang sedang kehausan, sudah mau meninggal dunia, kemudian saudaranya datang membawakan air minum kepada dia. Ketika air minum hendak diminum, tiba-tiba ada orang sampingnya yang mau mati, minta air minum juga. Kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Jangankan kita ini mau mati, kita ini masih seger saja, lalu kita diambil teman kita sudah melotot. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka sahabat tadi enggak jadi minum, diberikan kepada temannya yang kedua. Mau minum lagi, ada orang teriak lagi, diberikan kepada yang ketiga. Mau diberikan ketiga, yang ketiga sudah meninggal. Datang kedua, kedua sudah meninggal. Datang ketiga, pertama pun sudah meninggal juga. Nyawanya rela lepas, yang penting temannya dapat minum. Ini adalah akhlak yang mahal, hadirin yang mulia. Karena tanpa adanya suasana saling mengalah, orang itu tidak akan bisa rukun. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita belajar hidup ini saling sayang menyayangi. Insyaallah hadirin mulia. Indah mana hidup dengan bertengkar atau hidup dengan sayang? Ya jelas. Lebih enak itu hidup rukun. Lebih enak itu hidup damai, lebih enak itu bersatu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh para sahabat dalam hadisnya. Ada orang hadiah kepala kambing, ingat tetangganya, diberikan lagi ke tetangganya, diberikan lagi, muter sampai balik lagi. Kalau kita bagaimana hadirin muliakan? Dapat hadiah, istrinya pun enggak dikasih tahu. Diam aja seakan-akan orang enggak punya duit. Masya Allah. Betul-betul jauh kehidupan kita dengan para sahabat. Maka kita tiru para sahabat. Insyaallah prinsip kita adalah mendahulukan akhlak, mendahulukan persatuan. Karena apa hadirin yang mulia? Karena persatuan ini akan menjadikan kokohnya umat Islam. Ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Terusannya apa? Wala tanaza'u, jangan kamu berselisih. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu berselisih. Jadi berselisih ini disebutkan oleh Allah setelah pembahasan taat. Jadi kadang-kadang orang itu berselisih itu urusan agama, bukan berselisih urusan duit, bukan berselisih urusan sawah, bukan berselisih urusan rumah, bukan urusan agama, urusan amal agama berselisih. Oh ini kurang ini tertibnya begini. Wala tanaza'u. Allah telah ingatkan kita jangan berselisih. Insyaallah hadirin. Apa hasilnya berselisih? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kalian berselisih, tercerai-berai dan hilang kekuatannya. Hadirin yang mulia, tengoklah, lihatlah kita ini sapu. Sapu itu adalah lidi yang kecil-kecil, lidi yang tidak ada harganya, tetapi ketika disatukan maka masjid bisa bersih semuanya. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah bisa sampai kemana-mana, bisa sampai ke Irian Jaya, bisa sampai ke Sumatera, bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke Amerika. Bukan karena kita ini orang-orang hebat hadirin yang mulia, bukan. Amalan kita masih jauh daripada para sahabat. Iman kita masih jauh daripada sahabat. Zikir kita masih jauh daripada sahabat. Tapi kita ini karena mau satu rombongan, akhirnya Allah tolong kita. Maka hadirin yang mulia, bagaimana hidup sekali ini kita harus bersatu. Insyaallah hadirin mulia. Dan bagaimana biar kita ini bersatu?
Supaya kita ini bersatu, carilah titik kesamaannya. Kalau kita ini yang kita lihat adalah titik perbedaannya, maka setiap manusia tidak ada yang sama. Orang kembar pun kalau diteliti juga ada bedanya. Dan kalau perbedaan itu dibahas, akhirnya timbullah pertengkaran. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalah dengan orang-orang yang hobi sepak bola. Itu ada fan club, kelompok pecinta klub sepak bola Inggris. Itu di situ isinya ada orang Amerika juga ada orang Jawa juga ada orang tinggi, orang putih, orang hitam, ada bisnismen, ada yang pengangguran. Tapi karena kecintaannya sama-sama suka bola, bisa duduk bareng dan ketawa bareng dan nangis bareng kalau timnya kalah. Nah kita ini orang mau menyebarkan agama, kita ini orang mau kenal Allah, kenal Rasulullah, kok kita nggak mau cari titik itu? Masa kalah dengan pecinta orang kafir? Hadirin mullah. Maka kita cari titik persamaan kita, insyaallah. Hadirin mullah. Apa titik persamaannya? Ingatlah kata-kata jauhlah ketika ta'aruf pertama, kami ini adalah saudara muslim yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Masih ingat kalimat ini, Pak? Orang yang suka tengkar itu yang biasanya udah lama nggak jauh lah. Karena mudzakarah ini tuh nggak dibicarakan, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, carilah titik kesamaan. Kita ini saudara muslim. Kita ini orang yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Tuhan kita satu, Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama umat Nabi kok tengkar. Untuk apa? Maka hadirin yang mulia, kita cari titik kesamaan kita, insyaallah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin bersatu, kalau kita ini ingin menjadi orang-orang yang saling cinta mencintai, orang-orang yang fikirnya sama-sama menegakkan Islam, caranya yang kedua adalah rasakan, lihatlah kekurangan diri kita dan lihatlah kelebihan orang lain. Dan letakkan posisi kita di tempat masing-masing. Letakkan posisi di tempat masing-masing, lihatlah kekurangan kita dan pandanglah kelebihan orang lain. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu memandang kelebihan orang lain, akhirnya kita ini bisa mengumpulkan kelebihan-kelebihan itu jadi satu. Kita lihat orang-orang yang bikin mobil. Dia melihat kelebihannya roda. Roda itu dari karet, dia empuk dan dia bisa muter, maka dia dikumpulkan, dipasang di bawah. Ini mesin, dia emang nggak bisa muter, nggak bisa jalan, tapi dia bisa mendorong, maka mesin diambil juga. Ini kursi, bisa diduduki, tapi nggak bisa jalan, diambil juga sebagai tempat duduk. Akhirnya jadilah mobil yang utuh, yang ada manfaatnya. Coba hadirin yang mulia, kalau orang pembikin mobil, dia melihat mesin, dia lihat jeleknya. Mesin ini bisanya dorong tok, nggak bisa jalan sendiri, nggak mau saya. Nanti lihat roda ini muter tok, nggak bisa jalan sendiri, nggak mau saya. Kursi ini sukanya duduk tok, nggak bisa jalan sendiri, nggak mau saya. Apakah jadi mobil? Tidak akan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan umat Islam ini juga ada orang-orang yang modelnya seperti kursi, duduk saja. Memang dia itu enak, diajak ngomong enak, untuk tidur enak, tapi di taskel sulitnya setengah mati. Ada orang tuh jenisnya seperti mesin, nargib tok, tapi nggak mau keluar, itu juga ada. Ada yang orang itu muter terus seperti roda, sampai nggak bisa direm juga ada. Hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini dikumpulkan satu markas, selesai. Insyaallah hadirin mulia. Kalau kita ini orang yang suka duduk saja, kita caci. Orang yang suka targib, kita caci. Orang yang suka hurut terus nggak pulang, kita caci. Maka nggak akan ada orang keluar, nggak akan ada orang targib, dan nggak akan ada orang yang nunggu markas. Orang yang nunggu markas sukanya duduk, ya didudukkan di markas. Orang sukanya targib, dudukkan di bagian bayan. Orang sukanya gerak, ya digerakkan. Akhirnya umat Islam itu kumpul jadi satu, jadilah amal agama yang sempurna. Indah bukan kalau kehidupan kita seperti ini? Maka lihatlah kebaikan orang lain. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, dan letakkan posisi kita di masing-masing. Kita lihat, jangan kita saling iri. Kita lihat rumah. Rumah itu batunya diletakkan di bawah. Dia tahu, saya ini kuat, saya ini keras, tapi saya berat, maka saya taruh di bawah saja. Semen juga seperti itu. Saya ini nggak keras, tapi saya bisa melekatkan. Saya mau jadi pelekat. Gendang juga seperti itu.
saya ini tahan panas, tapi saya ringan, saya di atas. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau mereka tengkar. Batu enggak terima sama gendeng. Gendeng kamu harus di bawah. Masa kamu di atas terus? Enak sekali kamu. Jadi Faisal terus gantian. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya batu pengen di atas. Lah karena batu itu berat, akhirnya kayunya enggak kuat, ambrol, enggak jadi rumah. Karena genteng itu nggak biasa di bawah, ditaruh di bawah, akhirnya bangunannya roboh karena dia tidak cocok untuk pondasi. Maka orang tuh letakkan bagian masing-masing. Kalau kuatnya makomi, ya kuatkan makomi. Kalau biasa di markas, ya biasa di markas. Kalau nisabnya kuat 40 hari, ya 40 hari sekali. 40 hari, ya 40 hari. Kalau 4 bulan, 4 bulan. Istiqomah yang penting. Tempatkan di masing-masing. Yang ahli bayan, ya dudukkan bagian bayan. Yang ahli mendengarkan, ya dudukkan di bagian mendengarkan. Kalau yang mendengarkan protes, kamu terus yang bayan. Akhirnya yang dengarkan suruh bayan nggak bisa. Maka akhirnya yang dengarkan tidur semuanya. Jadi orang itu kalau tidak meletakkan di tempat masing-masing dan tidak mau melihat kelebihan orang lain, akhirnya umat itu tidak pernah bersatu. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini sebagai umat Islam, satukanlah. Insyaallah hadirin mulia. Jangan kita ini menjadi pemecah umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mati-matian menyatukan umat. Apakah kita ini tidak kasihan kepada Nabi? Apakah kita ini lupa dengan pengorbanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berjalan kaki, hadirin yang mulia, dari Mekah naik gunung ke Taif 100 kilo. Sampai di sana beliau ingin orang-orang Taif masuk Islam. Beliau ingin orang-orang Taif mengamalkan agama, jadi pejuang. Apa jawaban mereka? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diusir, dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan seperti itu, beliau saking sayangnya kepada umat. Saking cintanya kepada umat, beliau tidak menyalahkan umat. Ya Allah, orang Taif ini kurang ajar ya Allah. Saya taskil nggak mau ya Allah. Mereka ini apa ahli neraka ya? Tidak. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku melaporkan kepada Engkau ya Allah. Aku mengeluhkan kepada Engkau ya Allah. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Jadi yang dilaporkan oleh baginda Nabi kepada Allah itu kelemahan diri beliau. Beliau tidak menyalahkan orang yang mengusir beliau. Beliau tidak menyalahkan orang melempari batu beliau. Hadirin yang mulia, kalau kita bagaimana? Masya Allah, kita ini udah orang yang lemah, orang yang sudah banyak salah. Naskil sekali nggak berhasil, itu pun naskilnya lewat WhatsApp. Orangnya nggak mau, kita langsung memaki-maki dia. Oh Masya Allah, diajak agama nggak mau, bakat neraka ini. Alangkah jauhnya kita dengan baginda Nabi. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat baginda Nabi dalam keadaan seperti itu. Malaikat datang ingin menimpakan gunung kepada orang-orang Taif. Apa jawaban Nabi? Jangan malaikat, jangan. Inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap kalaulah bapaknya sekarang belum beriman, bapaknya sekarang belum mau ikut kepada saya, belum mau memperjuangkan agama, aku harap dari tulang rusuk mereka Allah mengeluarkan orang-orang yang iman kepada Allah. Jadi orang iman itu orang yang betul-betul diharapkan oleh baginda Nabi. Orang-orang disatukan baginda Nabi, mati-matian memperjuangkan di Mekah 13 tahun. Kemudian sampai di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun Rasulullah membentuk umat. Tiba-tiba kita datang merusakkan umat, memecah belah umat, nyebarkan keburukan di mana-mana. Bagaimana nanti muka kita di hadapan Rasulullah? Coba kita bayangkan. Kalau sekarang kita ini ketemu oleh baginda Nabi, kemudian baginda Nabi mengatakan kepada kita, Masya Allah Kang, saya capek-capek bangun umat, kok kamu dengan egomu, dengan emosimu umat jadi pecah semua, itu bagaimana? Bagaimana malu kita saat itu, hadirin yang mulia? Maka kita ini gak usah ikut manusia-manusia yang tidak jelas. Pokoknya satu hati. Insya Allah, hadirin mulia, asalkan dia masih ngaku Islam, berarti saudara kita. Insya Allah.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kali supaya kita ini bersatu adalah harus ada cinta. Tanpa adanya cinta, maka orang itu akan selalu melihat salahnya. Wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun kama anna 'ainas sukhti tubdi masawiya. Orang itu kalau matanya itu mata cinta, kalau matanya itu mata cinta, angkul aibin kalilatun, maka semua aib itu buram semua. Ada orang saking cintanya kepada seorang, maka orangnya gemuk. Gemuk itu dipandang baik, padahal gemuk itu tidak baik, Pak. Bapak begitu? Iya, Allah tidak suka dengan orang gemuk. Ada hadisnya loh. Innallaha yubghidu al-hibras samin. Allah Subhanahu wa taala itu enggak suka dengan orang pinter tapi gemuk, Pak. Yang pinter gemuk aja Allah enggak suka, apalagi yang enggak terlalu pinter. Maka harus sedikitkan makan. Insyaallah hadirin mulai. Hadirin mulakan Allah Subhanahu. Tapi karena matanya ini mata yang cinta. Gemuk tadi kelihatan kurus. Seorang istri gemuk, maka dia tanya kepada suaminya, "Apa saya kelihatan gemuk?" "Enggak kok, pas kok." Karena cinta. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau cinta segala cacat dipandang positif. Tetapi orang itu kalau enggak cinta segala positif dipandang negatif. Ada seorang pejabat, dia ini datang ke pasar, dia ini belusuan umpamanya. Karena kita enggak suka, maka kita mengatakan itu pencitraan saja. Karena mata kita ini matanya orang benci. Begitu juga hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menyatukan umat kalau mata kita ini mata benci kepada umat. Kalau kita ini matanya benci kepada umat, kita ini nggak akan bisa menyatukan umat. Karena setiap umat itu mesti punya kesalahan. Yang tidak punya salah itu hanya baginda Nabi dan para nabi, para rasul. Kullukum khatta'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua itu punya salah. Kalian semua itu punya salah. Sebaik apapun, kita ini tetap ada buruknya. Ada yang ngaku nggak punya dosa, Pak? Kita ini mesti ada buruknya. Maka seorang wali itu mengatakan, "Hei, kamu itu kalau dicaci orang, jangan marah." Kenapa? Karena cacian orang itu baru sedikit dari keburukan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala membeberkan aib kita di hadapan manusia, orang paling jahat di dunia pun akan jijik melihat kita. Sebetulnya orang itu menghormati kita. Assalamualaikum, Masya Allah, ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya? Itu sebetulnya karena dia itu belum tahu dosa kita. Iya betul, Pak. Coba kalau Allah itu buka dosa kita di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita, Masya Allah, istri langsung minta cerai, anak langsung gak mau mengakui kita sebagai bapaknya. Walaupun kita ini sudah berjubah, karena kita ini mesti punya kejelekan. Tidak mungkin tidak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah biar mata kita ini buram dari keburukan umat, dari keburukan para ulama, dari kesalahan orang-orang Islam, kita harus cinta kepada umat Islam. Insyaallah hadirin mulia. Lah bagaimana biar kita cinta kepada umat Islam? Supaya kita ini cinta kepada umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afsus salam bainakum." Sampaikan salam, sebarkan salam di antara kalian. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini ketemu orang Islam, siapa saja, kenal enggak kenal, ucapkan salam. Insyaallah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata baginda Nabi. Apakah kalian mau kuberitahu? Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salam bainakum. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang dia ini tengkar aja sama istrinya. Dikasih duit ya masih marah, dibangunkan rumah ya masih marah, dia apa ini marah terus. Akhirnya dia sowan kepada ulama. Saya ini pusing ngurus istri saya. Padahal saya ini sudah baik, saya ini juga sudah ahli tahajud, saya ini juga ahli dakwah. Maka ulama tadi tanya, kamu kalau masuk rumah salam apa enggak? Nah itu dia, enggak pernah salam saya. Ya itu masalahnya. Baginda Nabi sudah mengatakan kok, kalau orang itu pengen saling cinta mencintai, afsus salam
bainakum, sebarkan salam. Amalan kecil, tapi sekarang banyak umat Islam yang lupa. Karena apa? Karena umat Islam sekarang banyak tawajuh kepada HP masing-masing. Jalan lihat HP, di masjid lihat HP, akhirnya di sampingnya pun nggak mengucapkan salam. Bagaimana hadirin? Insya Allah kita tobat hadirin mulia. Kita ini hadirin muliakan Allah SWT, sebarkan salam, ketemu sama orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini sepertinya hal biasa, tapi di sisi Allah ini adalah penyiram bibit-bibit kecintaan antar kita. Maka lihat, kalau orang tuh lagi marah-marahan, mengucapkan salam nggak mau. Coba salam dengan nggak mau. Ini berarti menunjukkan salam ini adalah obat penghilang benci. Insya Allah hadirin mulia. Kemudian yang kedua kali, tahadau tahabu. Orang itu kalau pengen saling cinta mencintai, harus sering beri hadiah. Harus saling memberi hadiah. Tahadau itu maksudnya saling memberi, bukan minta diberi. Hadirin muliakan Allah SWT, ada orang bayan, targhib, pentingnya sedekah. Biar apa? Biar orang-orang kasih sama dia. Kalau ini enggak sesuai hadis, tahadau. Tahadau itu saling memberi. Kita memberi, dia memberi, kita memberi, dia memberi. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau diberi orang, mesti beliau berusaha untuk membalasnya. Maka kita ini bagaimana belajar memberi kepada orang-orang Islam. InsyaAllah ya. Karena apa? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Ini ada orang marah, ada orang benci kepada kita. Bagaimana menaklukkannya? Gampang aja. Kirimi mobil baru, InsyaAllah. Kok masih marah? Belikan lagi. Masih marah? Belikan pesawat. InsyaAllah sudah nggak marah. Ini Pak, tetangga-tetangga saya ini nggak senang lihat saya dakwah tuh nggak senang. Jangan marah dulu kepada tetangga. Kita ini kepada tetangga pernah bawakan apa? Panggang pernah bawakan? Beri uang pernah? Itu ada orang walimahan aja nyumbang cuma 5.000. Seperti itu kita pengen semua orang terima dakwah kita. Masya Allah. Korban dikit minta banyak. Jangan seperti itu aja. Insya Allah belajar kita ini korban untuk Islam. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini ingin saling cinta mencintai, kita harus memikirkan agamanya orang Islam. Orang itu kalau berkorban untuk orang Islam, orang itu kalau berkorban untuk orang Islam, memikirkan umat Islam, nangisi umat Islam siangnya, malamnya, maka orang itu akan timbul cinta kepada umat Islam. Kita ini kenapa toh benci kepada tetangga kita, benci kepada guru-guru kita, benci kepada saudara muslim kita? Sebetulnya masalahnya satu, kita nggak pernah susah untuk mereka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang wanita itu belum jadi istri kita, maka wanita itu mau ketabrak kereta api, wanita itu mau sekarat, mau kesetrum, biasa aja, kita nggak pernah nangis, dan kita juga nggak pernah bela dia. Tetapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah merawatnya, ketika kita sudah bekerja mati-matian untuk dia, bikinkan rumah untuk dia, maka ada orang nyaci, bukan mukul, nyaci saja, kita sudah keluarkan golok untuk membela dia. Jadi kita ini suka memecah belah umat, tidak senang lihat umat Islam bersatu. Masalahnya satu, kita ini kurang korbannya untuk umat Islam. Kita ini kurang nangisnya untuk umat Islam. Kita ini dakwahnya untuk umat Islam, jalan kakinya untuk nangisi umat ini kurang. Kalau orang itu sudah mati-matian untuk umat, maka orang itu akan seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ayang kusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Oh tidak. Siapapun yang berani mengurangi agama, lawannya saya. Bagaimana insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini bagaimana berjuang mendakwahkan agama, jalan kaki, naik gunung, turun gunung. Nanti di saat itulah kita akan merasakan susahnya mencari taskilan. Ngajak orang, siap 3 hari, insyaallah siap kapan? Besok. Datangi lari. Datangi ke sawah, insyaallah lari lagi. Akhirnya bayan hidayah, setelah bayan hidayah ternyata daftari. Masya Allah. Nah kita ini kalau sudah pusing untuk umat, akhirnya kita ini melihat umat itu saya disayang.
Dan kita akan gak terima kalau melihat orang-orang mau mecah belah umat. Ini saya ngajak mereka ke masjid susah-susah, kok kamu datang-datang mau mecah belah mereka. Nah, kita ini ada orang mecah belah biasa saja, tapi kalau harta kita diambil marah-marah, ini masalahnya satu, kurang dakwah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini belajar memperjuangkan agama. Insyaallah semakin kita susah untuk agama, semakin kita susah memikirkan umat, akan semakin sayang kita kepada umat. Maka orang yang paling sayang kepada umat itu siapa? Baginda Nabi. Karena apa? Karena beliau ini adalah orang yang paling banyak hancur hatinya untuk umat. Orang yang paling banyak sedih hatinya untuk umat. Sehingga dikatakan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Beliau ini adalah orang yang selalu bersambung-sambung kesedihannya, mikir umat. Umat yang di Temboro bagaimana, umat yang di India bagaimana, umat yang di Sulawesi bagaimana, dipikirkan terus sampai beliau itu bangun dari kubur itu ya umati. Maka hadirin mulia kita tiru baginda Nabi. Insyaallah hadirin mulia kita habiskan waktu kita, siang kita, malam kita untuk memikirkan umat supaya kita ini sayang kepada umat. Insyaallah hadirin mulia. Maka yang niat belajar sayang kepada umat, silahkan daftarkan nama 4 bulan. Mari Pak. Ini untuk orang yang pengen sayang aja Pak. Mari. Masya Allah. 4 bulan pertama. Mari insya Allah jemaah sekalian. Bukti kita paham dengan apa yang kita dengarkan adalah bagaimana kita niat untuk berkorban, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah sekalian insyaallah pertama kali yang niat 4 bulan negeri jauh. Mari. 4 bulan negeri jauh. Monggo Pak. Tingkatkan pengorbanan. Berdiri. Baik dari markas Temboro maupun tamu-tamu dari luar provinsi silahkan boleh berdiri dan niat sekarang dari markas kita untuk niat negeri jauh. Mari insyaallah berdiri langsung berangkat ke depan. Mari Pak. Masya Allah. Niat itu tidak bayar. Tidak perlu tenaga. Monggo. Niatnya sekarang.